Oke, sekarang aku akan membahas cara mengubah integral kartesian ke integral polar. Ini aku udah ada 3 contoh soal. Ya, sekarang kita bisa kerjakan. Oh ya, integral kita harus review dulu polar koordinat. Integral polar kan template-nya apa? Itu kita tahu itu adalah integral dari r dr d theta. Fungsinya udah berubah ya, r theta ya. Karena ini r duluan, berarti ini r1, r2 baru theta, theta 1, theta 2, oke. Terus apa yang perlu kita gunakan, apa aja senjatanya? Itu ada x sama dengan r cos theta kan. Y sama dengan r sin theta. Terus kalau ada x kuadrat tambah y kuadrat itu sama aja dengan r kuadrat, oke. Oke, ini yang akan kita gunakan. Selain itu, kalau mau nentuin sudut, kita bisa pakai inverse dari tan x per y. Ini yang kita pakai aja ya, rumus-rumus yang kita pakai. Sekarang kita coba kerjakan nomor satunya dulu. Nomor 1. Oh ya, untuk hasil proses hitung integralnya aku akan skip. Tapi untuk proses mendapatkannya mengubah ke polar akan aku tampilkan caranya. Oke, pertama kerja ini ngapain dulu ya. Ini kan masih dalam bentuk kartesian karena y, x. Kita akan ubah ke polar. Tujuannya apa? Karena kerjakan integral yang seperti ini susah ya. Akan jauh lebih mudah kalau kita menggunakan teknik integral polar. Oke, kita catat dulu. Kita bangkitin apa aja yang kita gunakan aja ya nanti. Nah, pertama gambar dulu. Gambar supportnya atau batas-batasnya. Istilahnya begitu. Kita punya apa aja? Sini ada y sama dengan 0. Terus ada y sama dengan akar 1 min x kuadrat. Oke. Sini x sama dengan 0. Di sini ada x sama dengan 1. Oke, kita coba gambarkan dulu. Kira-kira di sini aja ya. Di sini. Oke, ini x. Ini y. Mungkin di sini 1 ya. Sini 1, di sini min 1, di sini adalah 0. Titik 0,0. Sini min 1 skalanya dengan 2 ya. 2 satuan. Oke. Di sini ada y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu adalah posisinya berada di sumbu x. Dia memotong di sini nih. Ini itu x sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0, sorry. Ini yang warna pink. Terus ada x sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berada sini. Ya, ini x sama dengan 0. Nah, ini apa? Oke, gampangnya gini. Coba perhatikan di sini. Aku akan di sini tulis kotretan ya. Di sini kotret. Kamu lihat di sini, ini kan y sama dengan akar 1 min x kuadrat. Kita gak tahu ini grafiknya berbentuk seperti apa. Tapi kita tahu persamaan lingkaran kan. Persamaan lingkaran itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Dengan jari-jarinya adalah r kan. Ya udah, ini tinggal kuadratkan. Kuadrat sama akar hilang kan pastinya. Nah, ini bisa pindah kan. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang kita tahu ini adalah grafik lingkaran kan. Ini sama aja ekivalen ya. Ekivalen. Karena mereka lingkaran. Tapi ini lingkarannya bukan lingkaran utuh. Kenapa? Kalau kamu punya ini lingkaran. Ini dulu deh kita gambar ini. Ini kan lingkaran berjari-jari satu ya. Anggap 1 di sini. Ini tuh y-nya positif ya. Kalau positif berarti di sini area ini. Oke. Area di sini. Ini kan y-nya positif. Kalau y negatif di sini. Oke, berarti kita ambil lingkaran yang di
Mana? Di sini. Nih, kita ambil lingkarannya yang ada di sini. Oke. Jadi ngerti ya. Oke, berarti kita tahu lingkarannya yang berada di sumbu itu di atasnya ya. Berarti di sini. Oke, sorry di sini salah. Skalanya 21-an di sini harusnya. Oke, di sini. Oke. Sini adalah Y sama dengan akar 1 min X kuadrat ya. Ini beres. Ini yang warna pink ya. Kalau yang ini warna oranye tadi ya. Oke, terus X sama dengan 1. X sama dengan 1 yang mana? Kita gambar di sini kecil aja deh ya. X sama dengan 1 di sini. Oke. Ini 1 di sini. Oke. Sekarang kalau udah selesai gambar supportnya, next ngapain? Next kita arsir daerahnya. Daerahnya mana? Daerahnya harus yang dibatasi ke 4 fungsi ini. Oke. 4 fungsi ini yang paling masuk akal di daerah di mana? Di sini ya. Oke. Daerah ini. Oke, beres. Sekarang ngapain? Kita nentuin batas barunya. Kalau sudah tahu, oke. Ini adalah daerah yang kita mau, daerah D. Batas barunya kan R sama theta. Bagaimana cara menentukan batas baru? Gampang. Batas barunya kita harus selalu tarik dari titik 0,0 ya. Origin. Kamu lihat di sini kita harus berikan sebuah sinar. Sini sinarnya di sini. Sinarnya di sini. Sinarnya di sini. Di sini. Di sini. Di sini dan di sini ya. Oke. Nah, di sini juga termasuk kena sinar ya. Oke. Kamu lihat kalau kita berikan sinar dimanapun berada, pasti dimulai dari R-nya sama dengan 0 sampai dengan R-nya sama dengan apa ini? Ini lingkaran berjari-jari berapa ini? Ini kurvanya. R itu jari-jari ya. Ini lingkaran R-nya 1. Atau nanti kalau misalnya ada kejadian bukan 1, nah 1 deh. Ini kan kurva merah itu apa? Kurva merah itu kan Y sama dengan akar 1 min X kuadrat kan. Ya udah, sekarang kita ubah dalam bentuk polar. R sin theta. Terus ini apa ini? Akar 1 min R kuadrat cos kuadrat theta ya kan. Ini kuadratin. Jadi R sin kuadrat theta. Sini R kuadrat. Sini 1 min R kuadrat cos kuadrat theta. Bisa kita pindahkan ruasnya. Tambah R kuadrat cos kuadrat theta. Sama dengan 1. Ini tambah ini kan kalau kita faktorkan, jadi ini kan 1 kan. Ini sama dengan ini. Oke. Ngerti ya? 1. Ini R kuadrat sama dengan 1 kan. R itu kan jari-jari. Jari-jari gak bisa negatif dong. R itu berarti 1. Ya udah, ini berarti 1 di sini R-nya ya. Jadi R-nya dimulai dari 0, memotong 0 sampai dengan R-nya sama dengan 1. Oke, di sini. Sini. Ya, di sini. Oke. 0 sampai 1. Oke. Ini masuk kotret aja deh. Ini masuk ke lembar kotretnya. Sini. Oke. Untuk theta bagaimana? Ingat, theta itu adalah sudut. Sudut yang terkecil untuk pertama kalinya di sini kan. Kalau gak kelihatan nih, aku pakai warna apa ya? Warna kuning deh. Di sini kan sudut paling kecilnya apa di sini? 0 kan? 0 derajat.
Di sini naik terus. Naik, di sini naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Dan sudut yang paling besar di sini adalah sudut 90 derajat. Atau tak lain tak bukan ada pi per 2. Oke, pi per 2 di sini. Oke, jelas ya. Jadi mulai dari 0 sampai pi per 2. Oke, setelah udah menemukan batas baru, kita cari apa tadi? Ingat template-nya tadi itu adalah ini kan. Kita udah menemukan ini sama ini. Nah, kita temukan yang ini sekarang. Oke. Kita temukan fungsi barunya. Fungsi barunya tadi apa? Kita cari ini. Ingat tadi fxy-nya apa? Itu 1 per akar 4 min x kuadrat min y kuadrat. Kita tahu x itu r cos theta, y itu r sin theta. Kita bisa ubah ini jadi 1 per apa ini? 4 ini min x kuadrat tambah y kuadrat. Ini kita tahu. Oh yang kita nggak usah pakai ini deh berarti. Nggak usah ya. Kita kan tahu x kuadrat tambah y kuadrat itu adalah r kuadrat ya. Oke, berarti ini 4 min r kuadrat. Beres, tidak ada x sama y lagi. Oke, sekarang tinggal kerja integralnya. Ya udah, integral dari yang tadi, yang sebelumnya apa? Sebelumnya tadi awal-awal itu adalah aku salin aja ya. Kita perbesar. Ini sama aja dengan kita tulis dulu. Sini ingat selalu r dr d theta ya. Fungsi barunya ini kan. Ya udah. 1 per akar 4 min r kuadrat. Yang dr-nya dulu, r-nya apa? R awalnya tuh 0 sampai 1. Terus theta-nya 0 sampai pi per 2. Beres. Ini dia adalah hasil integralnya. Kalian tak bukan ini adalah ini apa? Ini tadi ini fr theta ya. Ini volume ya. Oke. Ini coba kamu kerjakan. Ini metodenya gampang, metode substitusi. Oke. Pakai metode substitusi. Permisalannya bisa pakai permisalan U sama dengan 4 min R kuadrat ya. Ini dia, beres, nanti dapat ketemu. Oke, gitu. Untuk nomor 1. Oke, sekarang aku akan bahas soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 di sini. Oke, jadi ingat ya, stepnya itu gampang. Stepnya itu gini aja dulu. Kok jadi segitiga? Ini. Yaudah, stepnya gambar. Kalau udah gambar apa? Tentuin batas baru atau support baru di sini. Kalau udah support baru, cari fr theta. Habis itu baru integral template-nya ya. R dr d theta. Itu aja alurnya ya. Alurnya. Oke, sekarang kita kerjakan nomor 2. Ya udah. Pertama, kita tahu kita diberikan fungsi y sama dengan x ya. Ini kan y sama dengan x. Sini. Terus y sama dengan 1 di sini. Sekarang ada x sama dengan 1. X sama dengan akar 3 aja deh. Biar serasi di atas sama di atas. X sama dengan 1. Oke, masuk kita ke tahap menggambarnya. Seperti biasa, aku akan sisihkan di sini adalah kotretan ya. Mungkin aku di sini kotret, lembar kotret di sini. Oke,
jaga-jaga kalau ada sesuatu. Oke, kita gambar dulu. Ini mungkin 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5 ya. Ini -1, ini -2, -1 lagi. 1 ini sumbu 2, 3. Oke. Katanya diberikan ini ya. Kita gambar yang mana dulu lebih mudah? Y sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1 berada di sini. Ini Y sama dengan 1. Terus X sama dengan 1. X sama dengan 1 di sini ya. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan mungkin ganti warna hijau aja deh. Sini X sama dengan 1. Terus akar 3 nih. Akar 3 di mana? Ingat akar 3. Akar 4 kan 2. Akar 3 mungkin 1, sekian. Mungkin di sini lah katakanlah ya. Mungkin bisa dekat sama akar 4, akar 3 di sini aja ya. Akar 3 di situ berarti kita gambar. Coba kita gambarkan. Oke, kita gambarkan di sini. Warna biru aja deh. Di sini ya. Sini adalah X sama dengan akar 3. Oke, sekarang Y sama dengan X. Kita belum gambar ya. Y sama dengan X. Y sama dengan X itu bisa kita coba. Ingat kalau Y X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. Oke. Berarti sini. Di sini. Oke, kita gambar. Set. Nah, kita lihat di sini. Mungkin aku akan perbesar di sini. Ya udah, batas integralnya kan di sini. Daerahnya di sini kan. Oke, daerah yang hitam ini. Daerahnya yang di sini. Nggak kelihatan ya. Ya udah, kuning aja. Di sini nih. Oke, sekarang gimana caranya untuk menemukan langkah keduanya, batas barunya? Batas barunya. Kita tulis dulu R theta di sini. Mungkin ini agak kecil ya. Coba aku perbesar dulu. Bentar ya, aku perbesar dulu. Tek. Nah, jadi begini nih, lebih besar. Nah, daerahnya yang ini ya. Di sini. Oke. Cara menentukan batas baru R sama tetanya gampang. Selalu tarik dari 0,0 lagi. Ingat ya, 0,0 lagi. Kamu berikan sebuah gambar apa ya, katakanlah sinar. Sinar di sini. Sinarnya harus berfokus pada daerah yang diarsir ya. Di sini. Di sini. Oke. Di sini. Di sini. Di sini ya. Oke, jelas ya. Nah, sekarang ini gimana caranya? Kamu lihat di sini. Aku akan hapus dulu ya beberapa sinar. Mungkin 1 sinar aja ya kita pakai. Oke, aku akan coba pakai 2 sinar deh. 2 sinar di sini ya. Terus sinarnya di sini lagi 1. Oke. Kamu lihat sinar ini akan menyentuh pertama kali kemana? Ke warna sian ini. Oke.
Ini sian ini apa? Sian ini fungsi Y sama dengan 1 kan. Kalau sinar yang di atas ini juga kan selalu menyentuh di sian, warna sian juga. Y sama dengan 1. Nah, di sini sinarnya menyentuh juga di sian ini. Tapi ya berhimpit sama merah kan sama aja. Merah sama dengan sian di sini. Di sini kan ketika berpotongan merah sama dengan sian. Boleh dong kita anggap sian juga ya. Oke. Kita hapus di sini. Oh, sorry. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sinar ini memotong Y sama dengan 1 dulu, oke? Ngerti ya? Dan selalu berakhir, sinarnya berakhir di memotong di sumbu yang warna maksudnya fungsi yang warna ungu ini kan. Ungu ini fungsinya apa? Fungsinya X sama dengan akar 3. Oke? Jadi jelas ya. Sinar ini selalu menyinari pertama kali di Y sama dengan 1 dan berakhir di X sama dengan akar 3, oke? Nah, karena kita tahu dia berakhir di mana ya tadi? Di Y sama dengan 1 dan sampai dengan X akar 3. Oke, sekarang kita ubah ke dalam bentuk polar ya. Ngerti ya? Sinarnya. Kita harus tahu dulu sinarnya pertama kali dimulai di mana, berakhirnya di mana, oke? Ingat Y itu tadi apa? Y itu sampai di sini ya, sampai. Y itu R sin theta. Oke, sama dengan 1. Nah, berarti R itu sama dengan 1 per sin theta. Berarti ini kosekan ya theta. Oke, sampai nih X itu apa? X itu R cos theta sampai dengan apa ini? Sama dengan akar 3. Ya udah. Berarti R sama dengan A akar 3 kali seper cos theta ya. Atau akar 3 sekan ya. Sekan theta. Oke, jadi jelas ya. Jadi R yang baru, R1-nya kosekan theta, R2-nya akar 3 sekan theta, oke? Berarti kosek theta di sini akar 3 sekan theta. Oke. Jelas ya. Kamu harus bisa menyinari dari 0,0 dan lihat dulu pertama kali menyentuh mana, berakhir di mana, oke? Gitu. Oke, ini pertama kali nyentuhnya di sini ya. Di Y1 dan berakhir di X akar 3 ini. Oke. Sekarang sudutnya gimana? Sudutnya bisa kamu lihat di mana ya? Sudutnya itu gini, gampangnya gini. Oke, aku hapus dulu ya beberapa sinar yang akan kita pakai ini. Oke, tunggu aku pause dulu. Oke, beres. Kan sudutnya kamu lihat kita harus pakai sinarnya dulu. Sorot di sini. Di sini theta yang terkecil ya. Di sini theta yang kedua theta terbesar di sini nih, mentok sini ini. Ini adalah theta yang keduanya yang paling, ini yang theta kedua, ini theta 1, oke? Nggak kelihatan ya. Oke, ini sinar yang pertama di sini ya. Kan dimulai sini paling kecil di sini. Theta 1. Nah, sinar kedua kan logikanya di sini harusnya ya. Sini theta 2. Oke, kita cari theta 1, theta 2. Kamu lihat gampangnya gimana? Kita harus pakai rumus yang tadi aku bilang apa? Rumusnya ini. Theta sama dengan tan inverse XY. Oke, gampangnya gini. Di sini apa? Kalau kamu lihat. Di sini
Oke, di sini X, di sini apa nih? X-nya apa? X-nya akar 3 ya. Y-nya di sini apa? Posisi ini. Y-nya 1 kan? Berarti titik sini apa? Titik di sini adalah akar 3,1. Oke. Ya udah, kita tinggal cari tan-nya di sini. Tan inverse. Oh, sorry, theta itu sama dengan tan inverse X per Y. X-nya itu apa? Inverse-nya X itu tadi akar 3 per 1. Tan inverse akar 3. Nah, tan yang menghasilkan akar 3 itu apa? Coba ingat-ingat. Tan berapa ya? Tan 60 gak? Tan 60. Ya, tan 60 ya. Tan 60 kan pi per 3 kan? 180 bagi 3, 60. Karena tan 60 itu sama aja dengan sin 60 dibagi cos 60. Sin 60 adalah 1/2 akar 3. Cos 60 adalah 1/2, coret-coret akar 3. Jelas ya? Pi per 3. Jadi di sini pi per 3 kan? Untuk theta yang pertamanya. Pi per 3. Jelas? Nah, di sini sinar ini tetanya berapa? Nah, ini gampang ya. Boleh pakai titik ini, boleh pakai titik ini untuk nentuin sudutnya. Kalau aku pakai titik yang ini. Ini X-nya, ini titik apa? 1,1. Oke, bisa nentuin dong. Tetanya yang kedua, ini theta 1 tadi. Tan inverse. Tadi 1/1 ya. Karena titik 1,1. Tan inverse 1,1. Berapa ini? Tan inverse 1. Tan inverse 1 itu adalah pi per 4. Ya kan? Bisa kan? Karena 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Ini sin 45. Ini cos 45. Oke? Jadi pi per 4 di sini. Oke? Ngerti ya? Sudah, tinggal cari fungsi baru. Oh ya, karena kamu lihat soalnya ini langsung integral aja. Kenapa kita gak usah cari? Ingat, lihat nih. Soal nomor 2 apa? Soal nomor 2 ini kan. Oke. Salin. Ini tuh 1. 1 itu gak mengubah apa-apa, gak ada variabel kecuali X. Kan kalau X itu ubah ke R cos theta. Tapi ini 1 konstan. Konstan gak ada pengaruhnya. Ya udah, tinggal beresin aja. Kita ubah dulu R dr d theta. Ya udah, R-nya apa? Cos C theta akar 3 secant theta. Sini 1 ya. Atau R doang boleh, langsung di sini aja mulai. Karena konstannya sama-sama 1. Di sini pi per 3, di sini pi per 4. Oke, beres. Ini tinggal integral langsung kalau mau cari jawabannya ya. Oke, begitu. Oke, sekarang aku akan kerjakan nomor yang terakhir, nomor 3. Oke, kita salin dulu. Nah, ini caranya gimana ya? Kita salin, copy dulu. Oke, kita baca dulu. D adalah area yang dibatasi oleh ini. Oke, garis Y sama dengan X dan Y sama dengan 0. Oke. Berarti terus kita disuruh minta hitung integral dengan batas D fungsinya ini DA. DA itu DY dx atau dx dy. Terserah. Nah, ini pasti polar ya, karena ada X kuadrat tambah Y kuadrat di sini. Nggak bisa kerjakan integral seperti biasa. Oke, gimana caranya? Gampang ya, coba kita kerjakan. Karena kita tahu D adalah area yang dibatasi ini. Kita lihat, kita tulis dulu. D ada daerah yang dibatasi oleh X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X
terus ada Y sama dengan X, terus ada Y sama dengan 0. Oke. Nanti batas D ditentukan oleh mereka bertiga. Integral yang di sini. Batas D-nya ya. Pengaruhnya gara-gara mereka bertiga ini. Oke. Let's go. Kita kerjakan. Pertama. Ngapain coba dulu. Oke. Pertama gambar seperti biasa. Karena aku udah kasih sistem algoritma kerjanya ya. Gambar area support D-nya dulu. Oke, gambar koordinat kartesian dulu ya. Mungkin di sini dan di sini. Oke. Udah. Ini X, ini Y. Sekarang gimana caranya? Paling gampang gambarkan apa dulu? Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0 di sini. Berarti ini Y sama dengan 0 di sini. Terus kita disuruh gambar apa? Yang kedua tentunya yang paling mudah ini kan. Y sama dengan X. Y sama dengan X lebih enaknya di sini ya. Terus di sini mungkin ya. Atau di sini deh. Nah, kita gambarkan di sini Y sama dengan X di sini. Oke. Sekarang kita harus tahu gambar ini gimana. Oke, gimana caranya? Kita seperti biasa kotret ya. Di sini aku akan gambar lembar kotret di sampingnya. Kita kan nggak tahu ini X, tapi kita nggak tahu ini X kuadrat min Y kuadrat min 2X ini gambarnya seperti apa ya. Tapi kita tahu ini misalkan apa ya. Ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0, sorry. Aku lupa tulis nih. Sama dengan 0. Oke. Ini kan ada, kita tahu lingkaran, tapi nggak tahu ini gimana caranya. Ya udah. Caranya gini. Kita tahu ini apa. Ini kita susun ulang min 2X tambah Y kuadrat. Kita pakai teknik kuadrat sempurna. Kamu kan tahu X kuadrat min 2X itu udah hasil dari apa? Tambah 1 kan? Itu dari hasil X tambah min 1 kuadrat. Ya. Terus? Bener kan? Nah, karena kita hanya butuh X kuadrat min 2X, kita kurangin 1. X kuadrat min 2X sama dengan X min 1 kuadrat min 1 ya. Min 1. Nah, ini dia. Oh ya, kalau ngubah kayak gini kita butuh namanya teknik kuadrat sempurna ya. Jadi perlu latihan lagi. Tapi kalau ini cara mudahnya gini sih. Kalau ini cepatnya ya. Gini, kalau mau cara cepatnya kan kamu punya X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X sama dengan 0 ya. Ini awal-awal dulu. Ini tuh cara gampang ya. Kalau kamu mau nentuin pusat AB, gini. Caranya gini. Kalau harusnya gini sih. Kalau kamu diberikan sebuah lingkaran berbentuk X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Itu tuh nentuin pusatnya itu tinggal min 1/2A, min 1/2B. Oke. Ini pusatnya. Di sini kalau nentuin jari-jari, R-nya itu tuh rumusnya ini. Rumusnya tuh gampang. Seingat aku itu apa ya? Tunggu. Koreksi aku kalau salah. Ini rumusnya ya. Kuadrat tambah min 1/2 atau tulis ke bawah deh aja deh. Ini deh.
R-nya itu sama dengan akar min 1/2 A kuadrat tambah min 1/2 B kuadrat kurang C. Oke. Nah, ini gimana cara bentuknya ini? Ya udah. Di sini kita tahu A-nya itu sama dengan nih. min 2, B-nya 0, C-nya 0. Ya udah, pusatnya itu min 1/2, A-nya min 2, B-nya min 1/2 kali 0. Ya udah, pusat barunya itu apa? 1,0. Ya. Ngerti? Terus R-nya itu apa? R-nya tinggal gampang ya. Tadi kita udah tahu di sini 1, di sini 0. Ya udah, 1 kuadrat tambah 0 kuadrat kurang 0. Pakai rumus ini. Bisa ya? Itu 1 sama dengan 1. Oke. Jadi kita punya jari lingkaran apa? Berpusat di 1. Berarti min 1 kuadrat tambah, karena 0 ya udah Y kurang 0 aja. Oke. Y doang, Y kuadrat. Jari-jarinya R kuadrat. Karena bentuk struktur lingkaran kan rumusnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kan. Nih. Nah, ini sama dengan 1. R kuadrat itu 1 ya. Oke. Jadi ini lingkaran berjari-jari 1 di pusat 1,0. Ya udah, beres. Kita gambarkan di sini 1,0 berarti di sini ya. Jari-jarinya 1 berarti kan jari-jari 1 di sini tambah 1, di sini jari-jarinya 1, di sini 0 ya. Berarti ya. Di sini 1 juga. 1 di sini 1 juga min 1. Jadi kita bisa gambarkan lingkarannya. Ini set. Oke. Ini tuh jari lingkaran ini. Ngerti ya? X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X sama dengan 0. Oke, ngerti ya? Sekarang pertanyaannya, daerah arsirannya di mana? Daerah arsirannya gampang, harus yang dibatasi oleh tiga-tiganya. Tiga-tiga ini. Tiga-tiganya di mana? Yang ini. Oke. Nih. Nah, di sini. Oke. Sini ya. Daerah D-nya. Daerah D. Oke. Selesai ya. Sekarang kita cari support barunya, batas barunya, sorry ya. Aku kebiasaan pakai standar. Di sini R, sini theta. Aku hanya lakukan seperti yang tadi sebenarnya. Sebenarnya konsepnya sih gampang, gitu-gitu aja. Tantangan terberatnya tuh menentukan sudut sama menggambar, oke? Sekarang gimana cara cari R sama theta-nya? Ya udah, gini. Ini kan harus sinarnya harus dimulai dari 0,0. Ya udah, sinarnya di sini jangan, sinarnya pakai warna biru aja ya. Sinarnya jangan biru deh, warna kuning. Sinarnya di sini ya. Sinarnya harus relevan. Aduh, kuning nggak kelihatan juga. Ya udah deh, sian kalau bisa. Sian ya. Ya, ketimpa. Bentar aku mikirin dulu. Hijau coba. Ya nggak kelihatan, ya udahlah. Ya udahlah, gini aja deh. Duh. Lingkarannya aku ganti deh warna hijau deh. Nah, kan beres masalah ya. Nah, daerahnya tinggal warna stabilo aja biasa, stabilo biasa ya.
Nah, kan jadi bisa bikin sinarnya warna hitam aja ya. Sinarnya kan dari, sinar hitam merah aja deh. Dah paling bener merah. Merah sini relevan ya sama daerahnya. Kalau di sini nggak guna kalau sinarnya di sini. Di sini ya sinarnya sampai sini. Nah, sinarnya mentok paling sini kan di sini. Nah, gampang. Kamu lihat. Sinar ini selalu dimulai memotong apa? Kalau kamu lihat. Sinar ini selalu memotong mulai dari 0,0 ya. Oke. Berarti 0 di sini. R-nya. Nah, dan selalu berakhir sinarnya memotong di mana nih? Di warna hijau ini ya, dimanapun berada di hijau nih. Fungsi warna hijau. Ini kan merah sama hijau sama ya. Boleh aku anggap hijau kan seterusnya. Ngerti ya? Oke. Dapat dipahami ya. Oke. Mungkin aku akan memperkecil sinarnya aja deh. Perdikit sinarnya. Nah, mentoknya di sini nih. Ini kan merah sama di sini kan hijau sama birunya bertemu sama aja, boleh aku anggap hijau. Oke, 0. Makanya selalu berakhir di hijau ini semuanya ya. Oke, di sini hijau, hijau, hijau dan hijau. Oke, hijau ini siapa? Lihat ini kurva apa hijau ini? X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X kan sama dengan 0. Nah, kita harus dalam bentuk R. Ya udah, X kuadrat tambah Y kuadrat. Ingat rumusnya itu adalah R kuadrat. 2X itu adalah R cos theta. Ngerti ya? 0. Ya udah, tinggal gimana caranya. Ini R kuadrat min 2R cos theta sama dengan 0. Ini R kuadrat sama dengan 2R cos theta. Ini R sama dengan 2 cos theta ya. Ngerti kan? R-nya coret-coret 1 pangkat 1. Nah, jadi R itu sama dengan R cos theta. Oke. Yang ini adalah yang perwakilan hijau ini. Kan tadi sinarnya berakhir di hijau. Oke, 2 cos theta. Oke, sudutnya gimana? Tetanya. Ingat sinarnya memotong ini kan yang paling kecil sudutnya. Ini kan sudutnya berapa ini? 0 derajat. Dan paling mentok di sini. Oke. Ini mentoknya berapa di sini? Nah, ambil titik ini aja yang ada di sini. Ini titiknya 1,1. Ya udah, pakai rumus itu. Apa tuh namanya? Theta sama dengan tan inverse Y per X. Sini sinarnya titiknya di sini apa? Kalau mau ambil sini boleh, mau ambil sini juga boleh. Karena menghasilkan sama sudutnya selalu sama. Oke, ngerti ya? Di sini aku ambil 1,1 aja, paling mudah, nggak usah dicari lagi. Tan inverse 1 per 1 itu tan inverse 1. Tan inverse 1 udah dibahas, itu adalah pi per 4. Oke. Jadi integralnya 0 derajat sampai pi per 4. Oke, ini 0 aja cukup kok. Oke. Fungsi barunya. Karena tadi nggak konstan ya. Fungsi barunya apa? Ini. Ya. Y f x y. Y akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Y itu apa? R sin theta. X kuadrat tambah Y kuadrat tuh R kuadrat. Ya udah, R kuadrat sin theta. Ya, ini kan sama aja dengan R. R kali R kuadrat. Ngerti ya? Oke, integral barunya adalah set dr d theta. Nah, fungsi barunya R kuadrat sin theta. Batasnya 0, 2 cos theta. Sini 0 sampai pi per 4.
0 pi per 4. Oke, beres. Set. Clear semua untuk 1, 2, dan 3. Oke, ini adalah cara mengubah integral Cartesian ke bentuk dalam bentuk polar. Alurnya, sistemnya begini. Oke. Tantangannya yang terbesar sih di sini ya, sama di sini. Oke, jadi itu perlu dilatih. Oke, sekian.